yang sempat juga mengawal kasus ini ya, Bang ini. Gimana Gus melihat akhirnya Lesti mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar, Gus? Ini bahas Lesti lagi ya? Iya, Gus. Oh, enggak jenuh bahas Lesti. Iya, saya semalam mendengar kabar dan juga tadi pagi bahwa ada pencabutan dari saudara Lesti Kejora. Namun yang perlu saya senang ya, namanya orang berdamai itu kan baik. Betul nggak? Berdamai itu baik. Tetapi jangan sampai damai ini karena keterpaksaan, karena rayuan. Sehingga nanti perjalanan Lesti ke depan itu akan bisa juga mengalami nasib dan hal yang sama. Kan itu. Nah, yang perlu kami kritisi di urusan saudara Lesti ini ada kata-kata yang kurang pas. Apa itu? Jadi Lesti mencabut ini karena pertimbangan anak. Orang kalau sudah berumah tangga, tiap ada permasalahan, misalnya masalah hukum, apalagi KDRT, lalu pertimbangannya anak, ini alamat ya. Harusnya bagaimana? Harusnya pertimbangannya karena cinta. Sebab kalau karena cinta, maka anak tidak akan menjadi korban. Karena kalau karena anak, ketika ada penganiayaan, ketika ada KDRT, baik di pihak laki maupun perempuan misalnya, terus demi anak, gitu kan, batin terus. Satu. Yang kedua, ada yang perlu saya kritisi dari ucapan Lesti adalah, saya setelah laporan terima kasih kepada Pak Polisi karena bekerja dengan cepat dan sungguh-sungguh. Tapi saya kaget ternyata hasilnya kok sampai dilakukan proses hukum dan penahanan. Lucu gitu kan. Lucu sekali apa yang disampaikan Lesti ini. Harusnya ke depan untuk teman-teman semua, teman-teman artis atau siapapun, ketika mau mengambil langkah hukum menyangkut KDRT, itu harus dipikir betul. Jangan sampai dengan kejadian ini orang akan memframing bahwa saudari L ini sosok artis. Kemarin kan ada tuh selebaran, bunyinya itu sampai dikasih gelar apa ya, Miss Prank. Jangan sampai itu terjadi gitu. Kemarin kan ada kasus Mbak Impong dan Paula. Kemudian ini secara masif gitu loh. Memang teman-teman banyak yang kecewa, bukan hanya sampean, netizen juga kecewa. Bukan karena kita ingin menghukum saudara Bilarnya, tetapi yang kita hukum, yang kita sorot adalah pelaku kekerasan, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuannya gitu loh. Jadi netizen nggak usah kecewa. Memang inilah isinya dunia gitu loh. Nah, terus bagaimana kalau ini dicabut? Apakah itu Lesti punya hak? Punya. Dicabut terus damai itu haknya Lesti. Tapi Lesti tidak boleh, maupun saudara Bilar misalnya, tidak boleh memaksa polisi untuk menghentikan. Harus menghormati hukum, berikan hak kepada polisi. Karena bayangkan coba, sampean aja ya, sekelas wartawan kan susah payah tuh, kehujanan, kepanasan, nunggu berita gitu kan, tengah malam, kadang-kadang sampai ada yang pulang jam 2, wartawan seperti Mbak Levi ini. Lalu kemudian apa ya, kasarannya polisi kita ini yang sudah bekerja sungguh-sungguh, pertama dilapori supaya untuk diproses, begitu diproses, ditegakkan hukum, Lesti mencabut. Coba, ini negara seperti diatur oleh Lesti kan? Itu yang saya kritik gitu loh. Nah, ini saya minta betul kepada saudara Lesti, mudah-mudahan kalau memang kembalilah karena Allah, bukan karena anak. Kembalilah karena cinta, bukan karena anak. Supaya apa? Supaya dapat menuju yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Walaupun analisa saya, apalagi kan jejak digital baju oranye saudara Bilar ini, pasti kehidupan sehari-hari dia nonton YouTube, lihat baju oranye, pastilah ada rasa, ya mudah-mudahan aja prediksi saya salah ya,
karena ini sejarah telah mencatat dan itu tidak bisa dihapus. Channelnya teman-teman memang dihapus. Saudara Rizky Bilar yang baju oranye terus dipajang sebagai pelaku KDRT memang dihapus sama teman-teman, kan enggak gitu loh. Nah ini pelajaran yang harus dipetik oleh semua artis, tidak hanya Lesti, termasuk diri saya sendiri. Jadi kalau mendapatkan kekerasan, terus punya anak, terus punya kontrak kerja, dipikir, jangan lapor langsung kepada polisi. Boleh nggak diproses, ngamuk. Begitu diproses, kau mengecewakan gitu kan, kasihan polisinya kan. Nanti belum lagi ketika ini damai, ada yang menduga, wah polisinya masuk angin, kan kasihan polisi. Padahal polisi kerja sungguh-sungguh, tegak lurus gitu loh. Nah, jadi jangan hanya mementingkan perasaannya diri kita sendiri, perasaan Lesti, perasaan. Nah, jadi kita hormati hukum ini, kita serahkan sepenuhnya kepada Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Monggo kalau memang Lesti mencabut, terus kemudian seperti yang disampaikan oleh Komnas Perempuan bahwa kasus ini juga bisa polisi melanjutkan, monggo aja. Kita mendoakan yang terbaik buat semua, bukan hanya buat Lesti dan Bilar. Yang paling penting adalah institusi polisi, institusi Polri. Gus, tadi Gus bilang kan, ini saya lanjutkan. Memang di pasal apa sih Gus yang selanjutkan itu? Dari segi hukum. Nah, ini kalau berbicara masalah hukum, ini lawyer saya yang kebetulan pengurus BKN. Kebetulan kita ini kan dengan adanya kasus ini, bahkan sebelum-sebelumnya kalau ada masalah rumah tangga, kami memang membuka seluas-luasnya untuk konsultasi gratis, tidak usah mikir biaya deh kalau ke BKN menyangkut masalah hukum dan rumah tangga. Jadi monggo Bang Raja untuk coba diulang pertanyaannya. Bang, izin Bang, tadi dari segi hukum emang bisa lanjutkan kasusnya ini Bang? Oke, terima kasih. Ya, kita berbicara selalu Rizky dengan Rizky ya. Udah berulang-ulang kali bahwa kasus ini kita dengar kemarin ya sudah proses perdamaian sampai pencabutan. Hanya perlu kita juga harus pas dulu bahwa di dalam hukum ada jelas tindak pidana ada dua ya untuk delik. Satu delik biasa, kedua untuk delik yang memang pengaduan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Rizky ini, kasus Rizky yaitu Undang-Undang KDRT, bahwa jelas bahwa di situ menyangkut mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 saya ulang, yang mana pasalnya yaitu masuk di pasal 44 di ayat 1. Betul. Jadi ini yang harus dikupas dulu ya. Kita karena ini adalah delik biasa. Dan seperti di 338 juga harus biasa karena pembunuhan ya. Jadi apapun yang dilakukan siapapun, korbannya tidak melapor, tapi tetap penyidik ataupun polisi wajib diproses. Seperti mengenai kasus Rizky, bahwa karena dia masuk di pasal 44 ayat 1, bahwa ini kita akan tanyakan dulu nanti ke penyidik apakah memang kasusnya ini mengenai fisik ini berat atau tidak, luka berat, cacat dan lain-lain. Kalau memang dia ringan dimasuk di 4, ya kami rasa itu tidak perlu, bahwa itu pengaduan tidak perlu. Namun di ayat 1 itu harus ya, artinya proses tetap harus dilanjutkan ya. Nanti dengan maaf dan lain-lain itu kan akan mengurangi masa. Saya rasa seperti itu ringkasnya ya. Bisa ditanyakan juga ke Polres ya kasus ini seperti itu. Pasal apa yang diterapkan? Iya. Tapi kan tadi kan ini katanya sedang dilakukan restoratif justice. Itu seperti apa sih Bang? Restoratif justice itu tidak masuk di dalam undang-undang ya kan? Jadi restoratif justice itu adalah ranah kepolisian, wewenang ya. Wewenang daripada Polri. Namun Polri akan melakukan hal itu bila perlu. Memang biasanya itu harus dari awal dimulai, ya kan? Tapi ini kan sudah proses perjalanan ini.
ya kan? Penyidikan Penyidikan naik, ya. naik, ya memang tadi yang saya sampaikan Gus bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik, polisi melakukan dengan baik, proses dengan tegak lurus. Namun tiba-tiba dicabut dan sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi proses hukum tetap berjalan seperti itu. Nanti pengadilan akan menentukan seperti itu. Masalah minta penangguhan dan lain-lain nggak ada masalah. Pernah memang disampaikan oleh pengacara ya daripada Rizky, yaitu Bang Hotman Sitompul. Saya setuju sepakat dengan beliau, dengan abang kita, bahwa kita upayakan bahwa kasus Rizky ini kita dengan metode damai. Ya, jangan kita rusak seperti itu kan. Ini sudah dilakukan dengan baik, tapi hukum tetap berjalan dengan baik. Seperti itu sih pandangan saya. Ini Bang, ini kan yang memulai untuk menyerahkan itu sangat ada di kepolisian dari pihak pengacara dari Madura dan bilang itu kenapa di masa tersangka. Saya sudah terangkan bahwa dia sudah aman ditarik cabut dia punya laporan. Nah itu gimana tuh Bang? Karena kan polisi tidak gampang untuk mengeluarkan fatwa bahwa ini adalah tersangka karena melalui penyidikan gitu kan, bukti, saksi-saksi tentunya kan. Pandangan abang seperti apa? Pandangan saya terus terang bahwa tadi yang disampaikan, proses dari kepolisian ini sudah dilakukan dengan baik. Dari proses awal sampai bukti-bukti sudah ada, visum sudah ada. Karena memang visum sudah ada, terlihat bahwa ini masuk di pasal 44 ayat 1, ya ini memang prosesnya harus dilanjut. Seperti itu. Masalah nanti akan ada hal-hal lain kita serahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Seperti itu aja. Tapi di dalam aturan hukum memang itu harus dilanjut seperti itu. Ini sebelum menginap 20 hari itu dan proses supaya mendapatkan bukti baru lagi atau gimana? Ada deal sebagai ya tidak, memang itu aturannya 20 hari ditunggu dalam arti proses ya, proses nanti akan dilimpahkan kalau memang itu proses akan dilanjut seperti itu. Ada yang lain, Gus? Mungkin langsung dipulangkan begitu saja. Itu enggak seperti itu, karena kenapa? Ini hanya proses. Pasti nanti pihak daripada Polres Jakarta Selatan dia akan gelar perkara dulu. Ya. Oh, iya. Bang, ini kan udah gelar perkara kedua katanya Bang. Seperti apa nih Bang hari ini? Oh hari ini Gelar kedua, perkara ya? kedua katanya. Nah ini karena gelar perkara inilah ya kan pasti ada artinya bahwa masyarakat banyak juga menginginkan bahwa kasus ini dituntaskan, ya kan, mau damai atau memang harus proses. Tinggal tergantung aturan hukumnya. Menurut kami sebagai pakar hukum ya, sebagai praktisi hukum, bahwa kami ini melihat bahwa di pasal 44 ya ayat 1 sudah masuk ke delik biasa seperti itu. Gus, dalam agama Islam itu sendiri bagaimana sih Gus ketika dalam berumah tangga seorang suami kasar pada istri, apa sih istri diam saja atau boleh melawan atau seperti apa dalam Islam? Jadi ada hukum Islam, tetapi karena kita ini kan ada hukum positif Indonesia. Jadi ketika perempuan atau laki-laki dianiaya, supaya tidak terjadi kekerasan lebih keras lagi, kan yang tahu tentang penganiayaan itu kan masing-masing pasangan itu. Kalau dirasa misalnya penganiayaannya sudah bolak-balik misalnya, nah saya menduga saudara L ini kayaknya ya sesuai dengan apa yang menjadi hasil penyelidikan dan penyidikan Polres ini, karena memang mungkin sudah sering, makanya klimaksnya karena saking gak kuatnya. Sampai denger nggak itu yang ngatain anjing itu siapa coba? Ayo coba siapa? Ini ada. Jangan sampai seperti itu, apalagi publik figur ya, apalagi menjadi toladan. Nah, jadi agama akan bergandengan dengan hukum positif Indonesia. Nah, ketika penganiayaannya memang terlalu keras karena memang tidak kuat, maka ambillah langkah hukum. Duduk yang ditanyakan wartawan supaya harus ngelawan. Lalu podo-podo ngelawan suwe-suwe, podo-podo cari pisaunya. Kalau ada pisaunya, maka bisa terjadi pembunuhan kan gitu. Itu makanya di kasus ini
kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa, tetapi kalau sampai kasus ini hanya berhenti begitu saja, ini juga berdampak kepada Lesti, trust, kepercayaan masyarakat kepada saudara Lesti ini, saudara Lesti akan berkurang gitu loh. Kenapa nggak dipikirkan? Pertanyaan masyarakat, kenapa kalau kamu pertimbangan karena anak atau karena nggak tahunya kok sampai ditahan? Kenapa nggak dari awal gitu loh? Jadi harus memikirkan perasaan, ya sebenarnya hukum nggak ada perasaan sih. Tetapi kan ada institusi negara yang tidak boleh dimain-main. Nah, saya mengusulkan ke depan siapapun yang melaporkan KDRT, maka dibuatlah aturan ini nggak boleh ditarik. Jadi ditanya, kamu lapor? Iya Pak, betul ya. Suruh ngisi apa itu namanya pernyataan tertulis bahwa ini tidak dicabut. Kasihan loh polisi montang-manting ternyata. Nah, jadi monggo aja, itu wewenang dan wilayah penegak hukum, kita tidak bisa intervensi. Tapi kalau kami memberi pandangan seperti itulah. Ya. Gus, sedikit kalau misalnya dalam hukum Islam kan ibaratnya surganya istri kan di bawah kaki suami. Nah, mungkin menurut gue sendiri Lesti itu mengambil itu surga, jadi memaafkan atau jadi ya atau gimana menurut gue sendiri gimana pandangan Islam? Surga istri di bawah telapak kaki suami. Nah kan gitu kan, banyak film. Itu suami yang mana? Suami yang mana? Kalau suaminya itu tiap harinya dugem misalnya, kita nggak berbicara suaminya ringan tangan, suaminya pengangguran, istrinya disuruh montang-manting sendirian, nggak nurut dianu, ya salah. Tidak, istri memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pelindungnya wanita, mengayomi. Makanya kemarin saya bilang rumah tangga itu seperti sepatu. Sepatu sampean, kalau yang kanan sobek, pasti yang kiri itu menunggu sampai itu dijahit selesai, jalannya bareng. Walaupun hatinya beda-beda pandangan, beda pikiran, pasti ini jalan bareng. Jadi itu omong kosong. Kalau ada orang mengatakan, istri itu surganya di telapak kaki suami yang soleh, suami yang baik, suami yang ittaqullah, gitu loh, ittaqullah, yang takwa kepada Allah. Ya. Sedikit Bang, terakhir. Kalaupun misalnya proses ini berarti ada intervensi dong dari kedua pihak pengacara antara Lesti dan ini. Menurut Abang dia sebagai hukum gimana nih? Gimana? Bukan intervensi, permohonan ya, permohonan. Nah, karena itulah polisi perlu yang disampaikan oleh pengacara itu akan digelar perkara, ya kan, layak atau tidak, kan seperti itu. Karena itu nanti visum itu terlihat semuanya, layak atau tidak, karena perlu juga proses ini sama-sama menghormati lah. Ya. Kalau polisi itu melanjutkan ya harus dihormati. Kalau polisi tidak melanjutkan ya kita harus menghormati. Ya. Karena kenapa ada wewenang polisi kan restorasi justice tersebut. Nah, itulah yang digunakan. Jadi hal itu tergantung nanti bagaimana penyidik ya. Karena perkaranya ya, kan seperti itu. Gus, terakhir Gus. Mungkin Gus ini kan ada beberapa perkara artis ya Gus, bukan hanya Lesti dan Bilar aja Gus ya. Seakan-akan tuh kayak Gus tadi bilang, habis bikin laporan cabut. Terus kalau masih gugatan cerai, terus kayak cabut lagi. Sekarang kan kayak memberikan hukum gitu, memperpanjangkan. Seperti apa tanggalnya Gus? Iya, itu yang begitu itu kan menjadi presiden buruk ya, karena orang nanti akan menggampangkan. Makanya sesuai apa yang disampaikan oleh Komnas Perempuan yang mana pasal 44 ayat 1 nomor 23 tadi itu delik biasa. Jadi ini kedepannya jangan begitulah, jangan karena kaya, jangan karena menjadi artis lalu sakarpe dewe kan gitu kan. Ini karena media, kan kalau artis yang mengalami KDRT itu hampir semua media nyoroti dia. Tapi kalau orang biasa kan enggak, betul nggak? Itu makanya jadi artis saya kritik betul. Walaupun kemarin saya mendoakan agar damai betul, tapi jangan sampai intervensi kepada polisi, memaksa polisi untuk ini supaya dihentikan. Hormati polisi kita yang sedang bertugas menjalankan fungsinya ini, gitu loh. Ya,
Gus, ini kan menjadi contoh yang buruk ya mungkin untuk seluruh Indonesia. Mungkin dari Gus sendiri ada nggak sih pesan sendiri buat sebagai masyarakat kepada Lesti dan Bilar ini yang netizen mengatakan kalau mereka nge-prank seluruh Indonesia? Ya prinsip adalah jangan main-main dengan hukum. Ya, jadi sebelum lapor dipikirkan dulu, nanti diketawakan kodok nanti. Alasan anak, alasan karena alasan apa tadi? Selain alasan karena anak, alasan ternyata kok malah ditahan, kan gitu loh, lucu lah, kamu lapor ini apa gitu kan. Jangan apa ya, jangan karena kita berkuasa, jangan kita artis pasti viral, lalu kemudian polisi ditekan-tekan supaya diusut dengan tuntas, dengan cepat, begitu sudah diusut, lalu kemudian minta dihentikan. Ini seperti institusi polisi kayak punya dia aja. Ini nggak boleh gitu loh, nggak boleh siapapun itu berlaku. Ya, alasannya nggak tepat itu Lesti. Ya,